Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan Quran atau syahrul Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu alladzi bulan, unzila di mana telah diturunkan, fihi di bulan tersebut, Quran, Al-Quran. Untuk apa? Hudal linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelas, sebagai dalil atas petunjuk tersebut, wal furqana, dan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Kalau kita membahas mengenai turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, kita tidak pernah lepas dari dua hal. Pertama adalah apa yang disebut dengan nuzulul Quran, yakni peristiwa turunnya Al-Quran. Dan yang kedua adalah apa yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Sesungguhnya dua hal ini sesuatu yang bisa dikatakan serupa tapi tak sama. Jadi ada serupanya tetapi ada perbedaannya. Yang membedakan adalah menurut penjelasan para ahli tafsir, yang dimaksud dengan nuzulul Quran itu adalah peristiwa di mana Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Rasulullah Muhammad SAW di Gua Hiro, yang menurut pendapat yang kuat terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Hal itu sesuai dengan penjelasan di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 41. Allah berfirman, "Wa ma anzala ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an." Dan apa yang sudah diturunkan kepada hamba kami, hambaku Allah, yaumal furqan, di hari furqan, hari pembeda, yakni yaumal taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Ini mengacu pada hari terjadinya perang Badar antara muslimin dengan musyrikin yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dan atas dasar ini maka para ahli Quran bersepakat bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Peringatan nuzulul Quran adalah peringatan untuk memperingati hari turunnya Al-Quran tanggal 17 Ramadan, yang merupakan peristiwa diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Sama'ul Ardi melalui malaikat Jibril kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni turunnya perintah Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu mengenai nuzulul Quran. Sedangkan Lailatul Qadar itu sesuatu yang berbeda menurut banyak ahli tafsir. Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, seperti penafsiran yang kita bisa buka di dalam tafsir Jalalain ketika menafsirkan surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna, sesungguhnya kami Allah. Ini Allah menggunakan domirna, maknanya adalah litakzim, untuk mengagungkan nama kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kala Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan domir mufrad,
Inni, misalnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu. Atau idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Pada ayat yang pertama saya sebutkan tadi, domir ni ini digunakan untuk menunjukkan keesaan Allah, menceritakan keesaan dirinya sendiri. Dan yang kedua, itu menunjukkan kedekatan Allah dengan makhluknya. Tetapi di sini Allah menggunakan domirna, inna anzalnahu, sesungguhnya kami Allah. Domirna ini juga menurut pemahaman para ahli tafsir, karena di dalam prosesnya tidak dilakukan sendiri oleh Allah, tetapi ada peran makhluk yang namanya malaikat. Nah, sungguh kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam lailatul qadar. Inna anzalnahu, sungguh kami Allah menurunkan Al-Quran. Penjelasannya, fi jumlatin wahidatin, dalam jumlah yang satu, keseluruhan ayat 6.666 ayat. Diturunkan dari mana? Minal lauhil mahfuz, dari lauh mahfuz, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Jadi Lailatul Qadar ini adalah peristiwa turunnya Al-Quran fi jumlatin wahidatin, dalam jumlah yang satu, keseluruhan Al-Quran, min lauhil mahfudhi, dari lauh mahfud, ila sama'id dunya, ke langit bumi. Nah, kemudian dari langit bumi ini oleh malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad, yang pada awalnya turun pada tanggal 17 Ramadan, itu yang kita kenal dengan nuzulul Quran. Di dalam tafsir yang lain dijelaskan, wala khilafa annal Qur'ana unzila minal lauhil mahfudhi lailatul qadri. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dari lauh mahfuz pada malam Lailatul Qadar, alama bayyannahu jumlatan wahidatan, dengan penjelasan bahwa turunnya ini dalam satu jumlah. Kemudian fawudi'a min baitil izzati fis sama'id dunya, kemudian Baitul Izzah ke langit dunia. Summa kana Jibrilu sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam yanzilu bihi najman, menurunkannya tahap demi tahap, fil awamiri, di dalam beberapa perintah, wan nawahi, dan beberapa larangan, wal asbabi, dan beberapa sebab. Wadzalika fi isrina sanatan, dan itu terjadi dalam kurun waktu 21 tahun. Wa qala Ibnu Abbas, dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, unzilal Qur'ana, diturunkan Al-Quran, minal lauhil mahfudhi, dari lauh mahfuz, jumlatan wahidatan, dalam satu jumlah, ilal katabati fis sama'id dunya, kepada malaikat-malaikat pencatat di langit dunia. Summa nazala bihi Jibril, kemudian diturunkan kembali Al-Quran dari langit dunia ini oleh Jibril alaihissalam, nujuman, secara berangsur-angsur, yakni penegasannya al-ayata wal ayataini, satu atau dua ayat, fi awqatim muhtalifatin, di dalam waktu yang berbeda, di dalam waktu yang berbeda-beda, fi ihda wa isrina sanatan, antara lain dalam waktu 21 tahun. Itulah yang disebut dengan nuzulul Quran. Sedangkan Lailatul Qadar ini adalah turunnya Al-Quran dari lauh mahfuz ke langit dunia. Di dalam ayat lain, Lailatul Qadar ini disebut juga dengan Lailatul Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Misalnya di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3. Sungguh kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang mubarakah. Disebut mubarakah karena
Barokah itu maknanya kan az-ziyadatu wan namu, bertambah dan bertumpuknya fi khair, dalam kebaikan. Nah, Lailatul Qadar ini adalah malam-malam bertambahnya kebaikan. Karena apa? Wa ma adraka, adakah engkau tahu wahai Muhammad? Ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfisar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah keberkahan daripada Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Beramal pada malam Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada beramal 1000 bulan di luar malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikah. Tanazzalul ini asalnya tatanazzalu, kemudian tanya dibuang satu menjadi tanazzalu. Tanazzalu, pada malam itu turun secara terus menerus al malaikah, para malaikat, waruh, dan malaikat Jibril. Malaikat dan malaikat Jibril, malaikat dan malaikat Jibril turun berangsur-angsur terus menerus ke bumi. Biizni rabbihim, turun dengan izin Tuhannya. Min kulli amrin, min juga maknanya bi, jadi sama. Jadi dengan izin Tuhannya, dan turun dengan setiap masalah yang ada. Di dalam tafsir As-Sawi ada penjelasan inna ibtida'at takdiri fin nisfis Sya'ban. Sungguh permulaan ditulisnya, dirancangnya takdir manusia itu fin nisfis Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Wa taslimuhul malaikah, dan ditetapkan oleh malaikat fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar adalah malam penetapan atas takdir kita. Malam penetapan atas ketentuan hidup kita sampai dengan 1 tahun ke depan. Inilah malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Karena apa? Karena pada malam ini seluruh malaikat turun, malaikat Jibril turun. Untuk apa? Min kulli amrin salam. Mereka semua turun dan memberi salam kepada kaum mukmin, kepada orang-orang yang beriman. Setiap menjumpai orang yang beriman, mereka memberikan salam, memberikan doa keselamatan. Hatta matla'il fajar, sampai dengan terbitnya fajar. Jadi tanggal berapa kepastian turunnya Al-Quran? Menurut riwayat yang kuat, Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Antara lain juga wa ma unzila ala abdina yaumal furqana yaumal taqal jam'an. Dan apa yang diturunkan kepada hambaku yaumal furqani, pada hari Furqan, yaumal taqal jam'an, karena Lailatul Qadar ini malam yang mubarakah, malam yang nilai kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita tentu umat Islam diperintahkan oleh Rasulullah untuk memanfaatkan betul kesempatan ini, beribadah pada malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini malam yang sangat-sangat istimewa, malam yang nilai kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Beramal di malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan dan keikhlasan untuk semata-mata mengharap ridho Allah, ghufira lahu, maka ia akan diampuni ma taqaddama min dhanbi, dari dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar,
imanan wahtisaban, dengan keimanan dan keikhlasan semata-mata mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka ia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itulah makanya kapan terjadinya Lailatul Qadar? Malam di mana ibadah kita lebih baik dari 1000 bulan. Malam di mana bacaan Al-Quran kita lebih baik nilainya daripada bacaan Al-Quran 1000 bulan. Ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di fi Lailatul Witri min Ramadan, dari malam-malam ganjil di bulan Ramadan, dari malam 1, malam 3, dicari salah satunya. Kemudian ada lagi yang taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Jadi di hadis yang ini Rasulullah tidak menyebutkan apakah di malam ganjil atau malam genap. Yang penting cari pada malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fi Lailatul Witri min asril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tanggal 21, tanggal 23, atau 25, atau 27, atau 29. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, kapan itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu Lailatul Sab'un wa Isrina, malam ke-27. Jadi karena ini begitu istimewanya malam Lailatul Qadar, maka tidak dijelaskan secara pasti kapan itu terjadi. Kalau disebutkan Lailatul Qadar itu malam 21, nanti malam-malam yang lain malah kita tidak beribadah. Yang penting tanggal 21 kita ibadah, nilainya sudah lebih baik dari 1000 bulan. Atau disebutkan malam 25, nanti seperti itu. Maka rambu-rambunya adalah carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil, pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan menurut riwayat yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-asru shadda mi'zaruhu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Karena ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu idza dakhala al-asru, ketika masuk pada 10 hari yang terakhir, Rasulullah shadda mi'zaruhu, mengencangkan pakaiannya. Maknanya apa? Mengurangi makannya, kemudian mengencangkan ikat pinggangnya, semakin rajin beribadah. Sadda mi'zarahu wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Maka kita sudah hampir masuk pada asrul awakhir min Ramadan, pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, di mana di situ terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Maka mari kita manfaatkan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita akan berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam keadaan kita melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, melakukan qiyamul lail, melakukan qiraatul Quran, dan amal-amalan lain, sehingga amalan itu dinilai lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Walaupun tidak ada kepastian sesungguhnya tanggal berapa Lailatul Qadar itu terjadi, Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, atau dikenal dengan Imam Al-Ghazali, dan ini juga bisa dilihat di dalam kitab I'anatul Talibin, bahwa menurut pengamatan Imam Al-Ghazali, jatuhnya malam Lailatul Qadar itu dapat dilihat dari hari pertama jatuhnya bulan Ramadan. Innaha ta'lamu fihi bil yaumil awwali min syahrin. Jadi Lailatul Qadar itu bisa diketahui dari hari awal bulan puasa. Fa in kana awwaluhu yaumal ahad, kalau awal Ramadan jatuh pada hari Ahad, au yaumil arba'a,
atau awal Ramadan jatuh pada hari Rabu, fahiya fi lailati tis'i wa isrin. Lailatul Qadar insyaallah terjadi pada malam yang ke-29. Au yaumil Itsnain, atau kalau awal Ramadan jatuh pada hari Isnin, fahiya lailati ihda wa isrin, maka Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi pada malam ke-21. Au yaumil Tsalatsa, atau kalau awal Ramadan terjadi pada hari Selasa, awil Jumu'ati, atau hari Jumat, fahiya lailatu sab'i wa isrin, maka Lailatul Qadar niscaya akan terjadi pada malam ke-27. Ramadan tahun ini diawali dari hari Jumat Kliwon. Maka kalau menurut pandangan Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27. Abil Hamisi, kalau awal Ramadan terjadi pada hari Kamis, fahiya lailati hamsi wa isrin, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam yang ke-25. Au yaumis sabti, atau kalau awal Ramadan terjadi pada hari Sabtu, fahiya lailati tsalasi wa isrin, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam ke-23. Ini pengamatan dari seorang ahli tasawuf, Imam Al-Ghazali. Dan menurut penjelasan dari Abu Hasan As-Sadzali, perhitungan-perhitungan ini selalu tepat. Karena apa? Datangnya Lailatul Qadar oleh para ahli mukhasafah ini bisa dilihat dari kondisi alam yang ada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itulah yang dapat kami sampaikan. Pada intinya bahwa nuzulul Quran itu berbeda dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, sedangkan nuzulul Quran adalah hari turunnya Al-Quran dari langit dunia ke bumi melalui malaikat Jibril kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 21 tahun. Dan inilah kesempatan kita untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan dengan kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan itulah, kalau kita mendapatkan pengampunan, artinya puasa kita memberikan asar kepada kita, yakni asar ketakwaan. Sesungguhnya syariat puasa itu diturunkan adalah dalam kerangka agar kita mencapai derajat ketakwaan. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, bacaan Quran kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita melalui Ramadan 1441 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.